nama saya Oktalia Nindisa Putri. Saya akan mempresentasikan tentang OC layer. Cara kerja OC layer. Ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ketujuh layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dihilangkan sesuai dengan layernya. Dari masing-masing layer mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang akan dikirimkan. Lalu ada dua tingkatan layer. Yang pertama ada lower layer. Lower layer berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer yang meliputi physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Yang kedua ada upper layer. Intisari komunikasi data melalui jaringan aktual yang meliputi session layer, presentation layer, dan application layer. Komponen penyusun 7 layer OC. 7 OC layer memiliki 7 layer yang terdiri dari 1. Physical layer, lalu data link layer, lalu yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, dan yang terakhir application layer. Yang pertama, physical layer. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Adapun perangkat-perangkat yang dapat dihubungkan dengan physical layer adalah NIC atau Network Interface Card. Yang kedua ada data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengelamatan perangkat keras seperti halnya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 atau switch unmanaged beroperasi. Yang ketiga ada network layer. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat internet protokol, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yang keempat ada transport layer. Transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada tingkat ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Yang kelima ada session layer. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di tingkat ini juga dilakukan resolusi nama. Yang keenam ada presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan
oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada di dalam tingkat ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation dan juga network shell atau remote desktop protocol. Yang ketujuh, yang terakhir ada application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS.